Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat jumpa kembali sobat tani, terutama sobat tani kakao. Jadi, pada kesempatan ini akan memperlihatkan gambaran mengenai tanaman kakao yang kami lakukan di sini adalah tempel samping. Ini usianya kurang lebih 1 tahun yang lalu. Jadi, kalau tidak salah ini sudah 14 atau 15 bulan. Ini batang indukan sudah kami potong. Dan sekarang tahap pemulihan untuk menutupi batang utamanya. Dan kita di sini lihat sudah berproduksi. Jadi itulah kelebihan daripada tempel samping itu. Jadi kita tidak ragu kapan saja kita mau buahkan, karena memang sejatinya batang utama tanaman kakao kita ini sudah siap untuk produksi. Nah, apa saja kiat yang harus kita lakukan setelah tanaman kakao kita seperti ini? Ya, tentu saja dengan melakukan perawatan yang maksimal. Maksudnya adalah memberikan perawatan, baik itu pemberian tambahan nutrisi untuk proses tumbuh berkembangnya tanaman atau bahkan proses produksinya itu bisa lebih baik dan lebih meningkat. Kemudian pencegahan dari serangan hama dan penyakit itu juga tetap jadi prioritas utama, karena mengingat saat ini terlalu banyak sekali serangan-serangan penyakit yang bisa menyerang tanaman kakao kita bila kita tidak melakukan pencegahan dini, baik itu dari penyakit busuk buah, VSD, atau yang lain-lain yang disebabkan oleh jamur. Contoh seperti ini, kasihan, ini penanganan lambat kami, dan ini memang adalah salah satu klon kakao lokal yang justru kami sambung kepada salah satu indukan sebelumnya. Kami coba menggunakan kakao lokal, ternyata kakao lokal yang kami pilih itu sangat rentan terhadap serangan penyakit. Olehnya itu, bagi teman-teman yang sering bertanya apakah klon lokal itu bisa digunakan untuk bahan sambungan, itu tergantung ya teman-teman. Biasanya teman-teman mungkin memiliki klon lokal yang sifatnya memang unggul, bukan hanya dari segi banyaknya produksi atau besaran biji yang dimiliki, tetapi yang perlu kita pertimbangkan juga adalah klon tersebut bisa tahan terhadap serangan penyakit yang utama. Kalau serangan hama kan itu dari cara kerja kita, itu bisa kita lebih konsisten dalam perawatan, itu sudah bisa tertangani. Namun dari serangan penyakit itu memang ada klon-klon tertentu yang meskipun kita melakukan penanganan yang sama dengan klon unggulan yang biasa kita tanam atau pelihara, itu mereka tetap mudah diserang. Olehnya itu tetap teman-teman memilih klon yang paling tidak itu mampu bertahan untuk menahan serangan penyakit, baik itu busuk buah atau VSD atau yang lain. Jadi di sini kami perlihatkan gambaran juga mengenai beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai pelindung yang biasa digunakan ini. Ini adalah tanaman jengkol, teman-teman. Saat ini kondisinya sedang berbunga, kita bisa lihat. Usianya saat ini jengkol ini kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun. Ini hampir seusia dengan kakao yang ada di bawahnya, karena memang sejatinya kami tanam itu hampir bersamaan. Lebih duluan kakaonya, cuman pada saat kakao sudah agak besar, lebih dari setahun, kami lakukan tempel samping. Jadi sini teman-teman semua merupakan hasil perlakuan dengan cara okulasi, yakni dengan cara tempel samping. Jadi berbeda dengan video-video kami yang jauh, yang sebelumnya di area sana itu semuanya justru sambung pucuk. Jadi ini adalah hasil dari tanaman tempel samping. Mengenai perbedaannya apa, itu mudah-mudahan kami akan buatkan video selanjutnya.
namun sejauh ini kami bisa memperlihatkan gambaran secara jelas saja. Ini yang kami tempel samping ini, kita bisa melihat semuanya ini hampir rata dengan tanah, bahkan nyaris tak terlihat pohonnya lagi. Ini semua adalah hasil perlakuan tempel samping. Untuk apa keunggulannya? Biasanya kita lakukan seperti ini. Itu mudah-mudahan di video kami selanjutnya akan kami buatkan. Nah, kami kembali fokus di usia 1 tahun seperti ini. Jadi bila kita melakukan tanaman sambung pucuk, otomatis mungkin akan jauh lebih besar daripada ini. Karena ini jika kita hitung kalkulasikan usia daripada tanaman ini, di mana batang utamanya ini sebelum kami sambung itu kurang lebih 1 tahun. Dan setelah sambung ini sudah 15 bulan atau 16 bulan. Jadi ini sudah ada sekitar 2 tahun lebih, hampir 2,5 tahun. Nah, biasanya kita menanam kakao sambung pucuk, otomatis besar kemungkinan sudah lebih besar daripada ini dan juga sudah mulai berbuah. Oke teman-teman, itu kira-kira gambaran pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Jadi teman-teman yang melakukan metode sambungan atau kulasi pada tanamannya, ya, inti utama pada budidaya tanaman kakao adalah bagaimana cara kita menjaga dan merawat dari tanaman kakao kita agar terhindar dari serangan hama dan penyakit. Kemudian pemberian asupan nutrisi tambahan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman agar bisa produksi dengan baik. Otomatis kita sebagai petani akan merasa diuntungkan. Apalagi kondisi setahun terakhir ini kita bisa lihat sendiri perubahan harga kakao yang Masya Allah luar biasa sekali. Itu menguntungkan kita selaku petani. Nah, dan ini sedikit gambaran saja mengenai contoh klon lokal juga. Ini klon lokal, namun ini berbeda dengan yang tadi. Ini klon lokal yang kami sambung juga, gunakan sebagai entris, namun ini sifatnya lebih tahan ketimbang yang tadi itu yang rusak. Namun karena kami masih meragukannya, karena sangat rentan juga untuk seperti ini PSD, jadi ini bisa merusak jaringan pada tanaman, otomatis nantinya itu akan mengganggu produksi daripada tanaman ini. Dan ini kami sudah lakukan penyambungan lain di samping melalui cabangnya, cabang produksi yang kami sambung seperti ini. Ini adalah klon Sulawesi. Ini kami pakai Sulawesi 1 untuk di sebelah sini, dan sebelah sana Sulawesi 2, dan kami sempat juga lakukan sambungan untuk MCC Zone 2, namun tidak hidup karena niatnya kami dalam satu pohon ini akan jadi 4 jenis klon berbeda, namun ternyata klon MCC 02 itu tidak hidup, sehingga ada 3, ada lokal, Sulawesi 1 dan Sulawesi 2. Dan itu merupakan suatu hal yang menurut kami luar biasa juga dari hasil uji coba kami. Ini kurang lebih sudah 2 tahun setelah lakukan perlakuan, dan ini musim kedua sudah ada. Jadi alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang dan meningkat. Meskipun ini klon lokal juga masih kami lihat sangat rentan dengan VSD. Kami akan lihat perkembangannya. Biasanya memang ini bisa menghambat atau merusak perkembangan tanaman. Nantinya kami akan lepas dengan mencoba mengembangkan dari klon yang lain atau memasukkan klon yang baru lagi. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Terima kasih telah melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.